teman-teman. Nah itu Ibu, kapan ya? Sampai justru kemarin kami di SMP 106 Jakarta ini alhamdulillah dipercaya untuk ditempati untuk layanan vaksinasi untuk masyarakat. Nah, dengan demikian teman-teman tahu bahwa oh itu vaksin bla 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 dan seterusnya. Kapan kita justru mereka menanti itu. Menanti itu ya. Oke guys, kita sekarang dalam perjalanan ini saya menuju SMP Negeri 106 Jakarta. Letak sekolah ini ada di Ciracas. Kalau dari rumah saya nih, kita harus masuk tol dulu, baru kemudian keluar tol di Kampung Rambutan, dan baru deh menuju sekolah ini. Nah, di dalam kesempatan kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang pertama vaksin. Vaksin guru ya, ada 5,5 juta guru dan dosen akan divaksin oleh pemerintah, dan kita akan tanya soal vaksin. Guru-gurunya nih dukung nggak sih, mau nggak sih divaksin. Dan yang kedua adalah soal penyiapan buka sekolah. Seberapa sekolah ini siap membuka sekolah pada Juli 2021. Oke, kita ikuti video berikutnya. Sampai ketemu nanti ya di SMP 106. Hai guys, kita ketemu lagi dalam video terbaru. Kali ini kita akan membahas tentang pembukaan sekolah ya, apakah siap atau tidak pasca ada pemberian vaksin. Kita juga akan menanyakan apakah guru-guru ini bersedia untuk divaksin ya, karena informasinya ada guru-guru juga yang menolak divaksin dengan alasan mungkin tidak paham ya, jadi menduga bahwa vaksin ini akan berbahaya. Oke, sebelum kita mulai percakapan, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, kalau video ini memang nanti bermanfaat, segera subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, kita saat ini sedang berada di SMP Negeri 106 Jakarta. Dan di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah, ya. Ibu, terima kasih sudah menerima kami. Dan sebelumnya, mungkin Ibu harus memperkenalkan diri ya, kenal maka tak sayang. Ibu namanya siapa, kemudian berapa lama sebenarnya bertugas di sini, ya, hal lain yang mungkin menurut Ibu penting untuk disampaikan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk kami banyak belajar bagaimana menghadapi dan juga menanggulangi masa pandemi ini, yang mana kami adalah seorang pendidik dan juga teman-teman kami para pendidik yang begitu merupakan garis depan untuk bagaimana anak-anak kita, generasi kita ke depan mau jadi bagaimana. Dan pastinya kita ingin Indonesia makin jaya, Indonesia makin luar biasa, menjadi mercusuar dunia. Untuk itu ya pelayanan kami otomatis harus maksimal. Dan perkenalkan, mohon izin, saya Sri Muryani, biasa disebut
teman-teman di mana-mana Bu Cimung, karena Sri terlalu pasaran mungkin ya. Oh gitu, karena Sri banyak jadi iya, Bu Cimung. Bu Cimung, betul. Saya dulu awalnya sedikit cerita dari SMP 207 Jakarta selama 4 tahun di sana, kemudian saya tinggal di Bogor sehingga terlalu jauh. 4 tahun kemudian saya mohon izin untuk mutasi ke SMP Negeri 73 Jakarta di wilayah Tebet, dan di situ ada transportasi yang semua ada, mau mobil ada, bus ada, mau kereta ada, mudah. Dan 15 tahun setengah saya kemudian promo di SMP Negeri 210 di wilayah Ciracas juga. Di sana ada 2,5 tahun saya membangun di 210, dan alhamdulillah sekarang sudah 1 shift bagi semuanya yang tadinya memang gedungnya belum ada dan lain-lain. Memang perjuangan itulah yang harus kita betul-betul perjuangkan, yang memang ini adalah layanan untuk generasi kita ke depan. Ini tahun berapa Ibu di sekolah ini? Di sekolah ini saya per 23 Juli 2019. Oh, jadi pas pandemi? Ya, belum, sebelum pandemi, ya, masih 6 bulan sebelum pandemi. Oh, ya, dan kemudian 2020 pas bulan ke-6 mulai pandemi. Dan aduh, saat itu memang buta sekali, harus seperti apa, harus bagaimana. Semua pasti merasakan hal itu. Namun karena jiwa pendidik kita yang kuat, alhamdulillah teman-teman, bismillah, semuanya yang penting nomor 1 adalah sehat. Sehingga bisa melayani semua dengan baik. Nama saya Gus Wibowo, kebetulan saya mengampu bidang seni budaya. Kemudian saya di SMP 106 ini mulai tahun 2015. Kebetulan baru 1 tahun saya dipercaya untuk menjadi staf kesiswaan. Setelah itu setahun kemudian menjadi wakil bidang kesiswaan. Gitu. Karena lagi pandemi, belum ngurusin siswa-siswa ya Pak, masih secara daring gitu. Oh, sudah. Ini apa? Yang diurusin apa nih selama pandemi gini? Selama pandemi saya ngurusi ya memantau anak selama PJJ aja. Jadi ada beberapa kendala PJJ yang ditemukan di anak selama PJJ, ya kami tindak lanjuti. Ada nggak Pak pernah kasus misalnya ini kok nggak nongol-nongol terus di home visit? Oh, ada. Di atas rekomendasi kesiswaan. Ya, kami kerjasama dengan Bapak Ibu guru. Ada siswa yang tidak pernah nongol di PJJ. Sejak pertama itu? Iya. Terus? Tidak pernah nongol, dicari alamatnya susah, dihubungin orang tuanya susah. Kemudian akhirnya kami kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang tahu rumahnya. Anak itu didatengin ke rumah, kemudian ternyata anak itu sedang main bola. Oh, main bola? Iya, sedang main bola. Terus dia nggak ikut PJJ karena? Ikut. Ya, nggak tahu, karena mungkin orang tua juga kurang peduli dengan Tapi nggak punya gadget atau gimana? Salah satu kendalanya itu. Tapi kemudian teman saya, Bu Wahnil namanya itu, kemudian karena orang tuanya sudah tidak begitu peduli, maka anak itu dipanggil di rumahnya. Suruh datang ke rumahnya untuk karena nggak jauh. Ya tidak jauh. Tidak jauh. Ya. Jadi belajar secara langsung ya, luring dengan si guru ini. Padahal bukan wali kelasnya, hanya guru. Iya, guru mata pelajaran. Ya. Jadi belajarnya juga lewat WA atau handphonenya si guru ya. Iya. Oh, ya. Ini Jakarta loh ya. Menarik juga, ada ya ternyata kasus dan gurunya begitu peduli sehingga anaknya tuh dibawa ke rumahnya dan belajar dari sana menggunakan fasilitas mungkin wifi atau kuota si guru gitu ya. Nah ini tentu patut diapresiasi. Nah Pak ini, memang teman-teman kami itu waktu sebelum dapat bantuan kuota dari pemerintah itu banyak teman-teman yang selalu memberi kuota ke anak-anak yang punya kendala itu. Oh iya? Besarnya berapa itu pemberiannya? Ya bisa 50.000 untuk sebulan. Gitu. Itu gurunya melakukan itu ya? Melakukan itu. Oh luar biasa ya. Dan itu ada berapa anak tuh yang dibantu itu? Misalnya
Kalau pakai rata-rata satu kelas ada nggak kasus kayak gitu Satu kelas itu ya bisa 2 sampai 3 anak. Oke, anak. Gitu. Ini ada berapa rombel Bapak? Ada 24 rombel. 24. Iya. Lumayan ya, Lumayan. artinya ada anak-anak juga yang nggak sanggup beli kuota. Kalau Iya. sekarang udah ada kuota berarti udah nggak masalah? Ya sebenarnya kuota sudah dapat, tetapi masih ada juga anak yang berkendala, artinya tidak, untuk mengikuti PJJ susah, harus dikejar-kejar. Gitu. Wali kelasnya sama guru BK yang ngejar-ngejar tuh gimana? Iya, kami koordinasi dengan teman-teman, karena laporan kan dari guru mata pelajaran, kemudian dilaporkan ke kami koordinasi dengan tim BK, tindak lanjuti. Jadi emang PJJ ini punya masalah ya, mau dimanapun ya, yang Iya. kita datengin juga Pak di beberapa daerah termasuk Jakarta ya. Ini memang tentu pasti ada anak-anak yang seperti diceritakan oleh Pak Agus ya. Alhamdulillah, justru itulah yang teman-teman tunggu, kami tunggu, karena kami dan saya sendiri, saya Sri Muryani Cimung, sudah ikut waktu itu dengan Kementerian Kesehatan ya Ibu ya. Oh ya. Ada Ibu saat itu di berarti sana juga. mewakili ya. Mewakili, Oke. betul. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan itu dan mendapatkan informasi sosialisasi yang luar biasa itu, dan itulah kami tularkan kepada teman-teman, diseminasikan kepada teman-teman. Ya minimal sekolah yang kami pimpin di sini ya, SMP 106 dan juga Semuanya mau. SMP 174, kebetulan PLT di sana. Iya, Jadi iya. alhamdulillah teman-teman. Nah itu Ibu kapan ya? Sampai justru kemarin oke. kami di SMP 106 Jakarta ini alhamdulillah dipercaya untuk ditempati untuk layanan Vaksin vaksinasi untuk masyarakat ya. Nah, dengan demikian teman-teman tahu bahwa oh itu vaksin bla 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 dan seterusnya. Kapan kita? Justru mereka menanti itu. Nanti gitu ya. itu ya. Kalau Ibu pribadi alasan bersedia divaksin apa Bu? Pastinya karena kita pengen sehat, kita pengen tetap memberikan layanan yang terbaik untuk generasi kita, untuk ada masyarakat. kekebalan gitu ya Ada di tubuh kekebalan ya. juga, dan kita lebih lebih tenang ya. Kalau kita tenang, insya Allah kan imun kita juga Imunnya lebih membaik. Iya. Oke. Itu. Ya alasannya kan satu menjaga kesehatan, Kekebalan untuk tubuh. protek kita dari corona itu. Gitu. Yang kedua ya mensukseskan program pemerintah. Tentunya itu. Juga tenang kan ya Pak Sebagai ASN kan harus itu. Udah divaksin juga rada tenang ya. Iya, tenang. Meskipun ya tidak menjamin kekebalan kelompok, tapi setidaknya Iya. kekebalan individunya ya dalam hal ini. Nah, tapi kalau walaupun udah divaksin tetap 3M ya Pak. Iya, harus. Guru-guru tahu itu kan Pak? Tahu. Wah, murid-murid juga ya Pak. Nanti kalau itu karena vaksin untuk murid belum ada, vaksin untuk anak-anak belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu harapan dari negeri kita, pastinya kalau kita di DKI Jakarta sesuai dengan Pak Gubernur, Bu Kadis dan semuanya, kami Bismillahirrahmanirrahim sekuat tenaga dengan senang hati Bismillah Akan Insya berusaha Allah, ya, siap. untuk siap ya. Nah, Dengan kalau senang sekarang apa saja yang udah Ibu siapkan? Alhamdulillah, memang semua harus bertahap Ibu, karena kita untuk dana tidak mungkin brok jadi satu untuk sarana prasarana yang harus kita siapkan itu, karena masih banyak yang lain yang memang harus kita danain juga untuk perjalanan sekolah ini gitu. Sehingga dengan Bismillah, dengan apa regulasi, dengan peraturan apapun yang sudah diluncurkan itu kita jalani dengan tempo hari, dengan pengalihan dan lain-lain, sehingga yang tadinya wastafel mungkin satu sekolah mungkin hanya 1-2 biji, alhamdulillah sekarang dengan bertahap untuk saat ini sudah sampai ke 22. Udah sampai lantai 2 juga ya. Lantai 3 juga sudah. Lantai 3 juga bahkan sudah ya. Itu tidak termasuk yang di kamar mandi ya, itu yang di area saja. Oh, di area luar aja, di luar Siap. kamar mandi ada Betul. 21. Iya. Kalau Oke, yang di kamar juga mandi banyak kayaknya sekali. kursi-kursi yang di luar udah Ibu silang-silang juga ya Insya tadi Allah ya. sudah Ibu. Selain itu apa Bu? Atau Kemudian, mungkin dalam rencana gitu, Ya. SOP misalnya atau apa gimana? betul Ibu, setelah kami mendapatkan pencerahan dari Bu Retno, Ibu kita yang luar biasa, terima kasih Ibu. Ini adalah suatu informasi yang memang kami
masih awam selama ini, hanya dengan baca, hanya dengan Zoom meeting, dengan mendengarkan. Tapi hari ini kami bersyukur, sekali lagi terima kasih dari KPAI, luar biasa. Ini adalah informasi yang memang harus segera kami TL, harus kami tindak lanjuti, dan insya Allah tim kami begitu sigap. Tim kami, teman-teman baik guru, karyawan, semuanya sangat mendukung dengan adanya. Pengen sih mereka tidak hanya mereka yang rindu anak-anak, tapi ternyata anak-anak sangat rindu gurunya. Dan ini yang menjadi amunisi kami, kemudian suatu motivasi kami untuk bagaimana bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti jadi insya Allah siap. Namun ya. Ibu, sekali lagi kami mohon maaf karena keawaman kami tadi. Insya Allah kami setelah tahu ini untuk segera mempersiapkan segala sesuatu untuk penyiapan yang tadi harus kita jalani untuk mendapatkan di Juli nanti kita sudah dinyatakan layak untuk melayani tatap muka. Walaupun kita semua pasti paham, pasti tahu, pasti tidak mungkin langsung bareng bersama, pasti bertahap seperti itu. Ya, dan masih ada waktu lah ya, Juli, sekarang masih bulan Maret ya. Satu lagi Bu, tadi terima kasih SOP itu yang selama ini mungkin kami hanya tertulis dengan surat edaran, dengan dengan WA dan lain-lain. Ternyata SOP itu luar biasa, amunisi utama untuk kita melangkah maju secepat yang kita harapkan. Insya Allah segera kami siapkan SOP-nya. Harapan kami sih, kami sudah membuat beberapa program untuk mendukung kegiatan PJJ, kegiatan nanti kalau bulan Juli itu betul masuk. Kami kan sudah menyiapkan salah satunya, contohnya wastafel. Wastafel itu kami baru bisa menyiapkan 21 unit. Itu padahal kami ada 24 rombel, kan minimal satu rombel kan satu wastafel. Nah, dari kekurangan itu kita sudah memprogramkan tambah 20 lagi. Cuman kan kita menunggu anggaran dari pemerintah untuk cair itu. Ya harapan kami ya segera cair itu agar anggaran itu sehingga penyiapan fasilitas itu terkejar di bulan Juli. Segera terkejar. Itu harapannya ya. Jadi ini tadi ya, kalau kita menyimak dari pemaparan Ibu, memang kalau vaksin, bahkan sekolah ini juga menjadi tempat vaksin bagi masyarakat. Dan kalau vaksin tadi, ternyata kalau terkait vaksin, Ibu Kepala Sekolah sepakat, karena juga untuk kekebalan, untuk lebih tenang dalam mengajar. Dan ternyata guru-gurunya juga nggak keberatan divaksin, bahkan udah nanya-nanya kapan waktunya mereka divaksin. Nah sekarang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka, memang udah dipersiapkan, salah satunya wastafel yang jumlahnya meningkat secara signifikan. Namun menurut Ibu Kepala Sekolah banyak hal harus dipersiapkan dan akan segera menyiapkan. Jadi setelah kedatangan KPAI, nanti SOP misalnya itu akan dibuat ya, tadi kalau bisa 15 tadi ya Bu ya, kemudian penyiapan-penyiapan lain tadi untuk ruang perpustakaan, untuk ruang guru ya yang rada dempet-dempet tadi ya, untuk jaga jarak. Perpustakaan juga akan termasuk mungkin nanti juga ada ruang BK. Nah, sebenarnya sekolah ini juga sudah menyiapkan ruang isolasi sementara ya Bu ya. Hanya memang secara letak nanti akan diperbaiki ya. Memang tidak bisa dicampur dengan UKS ya. Dan ini patut kita apresiasi bahwa ada upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, melindungi anak-anak kita dan guru-guru kita dari penyebaran COVID-19 sehingga nanti pas dibuka Juli sekolah tidak menjadi klaster baru. Oke Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri Cimung ya. Bu Cimung. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan dan kita akan ketemu lagi dalam video yang lain. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan jika memang video ini dirasa oleh Anda semua bermanfaat, segera di-share kemanapun ke yang kenalan yang Anda miliki. Tapi yang penting bunyikan loncengnya, ayo di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.